Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya luar biasa ini semangatnya. Alhamdulillah. Lagi apa nih? Sibuk gak? Lagi syuting Pak saya. Syuting? Iya. Wah, syuting mengenai apa ini? Wow, mengenai kriminal dan penipuan di Indonesia. Kasus penipuan di Indonesia? Iya. Itu modusnya gimana itu modusnya? Kenapa? Modus penipuannya gimana itu? Wah, banyak banget. Banyak banget. Iya. Gimana? Coba diceritain. Ini lagi syuting suruh cerita piye toh? Gimana? Ini saya lagi syuting malah disuruh cerita. Soalnya ini saya rekam juga sekalian ininya di Kamu rekam saya juga? Iya ini. Oh gitu. Halo. Halo. Di situ ada apa namanya? Apa itu namanya itu? Apa Pak? Halo. Halo. Kata nako ada nggak? Kata nako? Nggak ada Pak. Ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ada payung. Kenapa? Payung. Payung. Saya di studio Pak, nggak ada apa-apa di sini. Ya, studio itu kan ada payung-payung gitu juga kan? Nggak ada. Oh, studio apa kok ada payung-payung? Nggak ada Pak. Ya, penipuan. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Christian. Oke teman-teman, kembali ke monolog dulu. Karena apa ya, kemarin terus terang aja karena pas hari produksi tamunya nggak bisa. Jadi harusnya produksi kemarin, kemudian tamunya nggak bisa, ya jadi harus ditempel dulu pakai monolog. Sekalian ada beberapa message yang masuk ke IG saya, di alamat ini IG saya. Kok alamat sih, akun ya, di akun ini. Silakan teman-teman kalau misalnya mau tanya atau sekedar ngobrol di IG saya, silahkan. Karena sudah mulai, belum banyak tapi ada beberapa yang sudah mulai DM nanya, kemudian apresiasi juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengapresiasi Podcast Talk. Saya tadinya kan mau ini ya, setelah episode 11 kalau nggak salah itu mau mulai tamu gitu, tapi karena ya balik lagi tadi tamunya berhalangan, jadi saya harus tempel dengan monolog dulu karena biar agenda kuantitasnya terpenuhi. Jadi biar nggak bolong aja gitu. Plus ditambah ada message dari teman-teman yang sama, topiknya sama, bertanya tentang perihal yang sama dan cukup menarik buat dibahas. Karena mau nggak mau, cepat atau lambat, Podcast Talk akan sampai ke sini gitu. Jadi kalau misalnya tidak mau dibahas pun nanti pasti akan ke sini. Kalau mau dibahas pun cepat lambat pasti akan ke sini. Dan kita masuk ke Podcast Talk episode ke sekian dan kita akan membahas tentang harga. Karena ini membahas tentang harga dan agak sedikit riskan, saya izin bawa catatan ya. Daripada nanti saya salah ngomong atau saya salah apa-apa malah jadi kisruh lagi gitu. Oh iya, ada satu masukan kemarin Bang Jack. Kalau bisa bahasa Jawanya dikurangi. Wah, saya senang sekali. Ternyata
penikmat podcast itu ternyata nggak cuma di Jawa gitu. Jadi luar Jawa juga ada, kebetulan itu dari Riau kalau nggak salah. Iya, jadi saya mulai ini akan menggunakan bahasa Indonesia yang sesederhana mungkin. Tapi kalau ada beberapa kata ya yang kalau di bahasa Indonesia kan tuh aneh gitu ya. Jadi kayak memang harus tekanannya itu di Jawa gitu loh. Kayak nah bahasa Riau-nya wah ya angel. Saya lagi mencoba mencari mixer yang bisa langsung translate. Enggak ada ya. Enggak ada ya. Kemarin ada yang Mas Wahyu Damar dari Jogja itu bilang, "Mas, ditranslate makanya," gitu kan. Oh, ada ya mixer yang ada translate-nya ya. Terus dia bilang, "Ya enggak ada." Blok. Aduh, oke. Kita masuk ke topik podcast Tol hari ini. Kita akan membahas tentang harga. Jadi ada beberapa teman-teman yang nggak banyak, ada 2 atau 3 saya lupa message ke saya tentang, pokoknya intinya membahas tentang harga karena mau nggak mau, suka atau tidak suka, harga ini menjadi tolok ukur untuk teman-teman wedding fotografi. Ini kita khususkan di wedding fotografi ya karena apa ya, wedding fotografi ini lautannya luas, tapi ikannya juga banyak, pemancingnya juga banyak. Jadi banyak faktor yang menentukan untuk sukses di lautan wedding fotografi ini. Salah satunya adalah harga. Dan disclaimer dulu bahwa harga ini tidak di semua kota menjadi masalah, tidak di semua daerah menjadi masalah. Ada beberapa bagian terutama kota-kota kecil atau di daerah-daerah yang menjadikan harga ini menjadi kayak momok gitu, bahwa saya sudah mentok di harga ini mas, naik sedikit udah nggak bisa naik, mentok naik sedikit udah nggak bisa laku, saya barusan jualan sekian, yang sana barusan keluar harganya lebih murah, jauh lebih murah, yang sana jadi rame saya jadi sebina, gitu-gitulah. Jadi banyak banget, makanya tadi saya bilang tidak perihal ini kalau tidak diobrolkan menjadi racun. Tapi kalau diobrolkan sangat-sangat tabu. Jadi membingungkan juga. Kalau coba deh kalau kita di tongkrongan gitu, kalau kita mau ngomongin harga itu pasti reaksinya, aduh ngomongin harga lagi, gak bakal kelar dan lain sebagainya gitu kan. Oleh karena itu saya coba di podcast itu saya akan mencoba mengusulkan atau berbagi pemikiran saya tentang harga ini. Siapa tahu teman-teman yang ada di daerah sana atau teman-teman yang merasa sedikit ada apa ya, pengen improve sedikit tentang harga, bisa podcast Tol ini bisa menjadi apa ya, trigger buat oh iya ternyata bisa gini, oh ternyata begitu toh, begitu. Oke, kita mulai saja. Harga itu menurut saya ada beberapa yang perlu dipahami. Yang pertama, jelas harga itu adalah hak prerogatif dari setiap fotografer atau setiap vendor. Jadi saya mau jualan berapapun itu tidak ada yang bisa menuntut saya atau tidak bisa ada yang protes ke saya, karena itu hak saya buat menentukan harga. Mau saya harganya terbilang mahal atau terbilang murah, itu hak saya sebagai vendor, itu hak saya sebagai fotografer gitu. Jadi saya tidak, teman-teman yang lain, orang-orang lain tidak bisa protes ke saya bagaimana, oh mas, hargamu terlalu murah, emang yang murah seperti apa? Hargamu terlalu murah, emang yang mahal seperti apa? Mas, hargamu tinggi sekali, emang kenapa kamu jualan murah? Gitu-gitu. Jadi itu menjadi hak prerogatif dari setiap fotografer atau setiap vendor. Kenapa menjadi hak prerogatif setiap vendor atau fotografer? Karena menurut saya harga itu adalah representatif dari vendor atau fotografer itu sendiri. Contoh, setiap fotografer punya alatnya masing-masing. Ada yang alatnya kameranya 5 juta, ada fotografer yang kameranya 20 juta, ada fotografer yang kameranya harganya 36 juta. Ada juga
fotografer yang belajarnya dari YouTube. Ada juga fotografer atau vendor yang belajarnya dari keliling Indonesia, ketemu sama orang-orang yang dia kagumi, ikut workshop dan lain sebagainya. Yang artinya setiap fotografer itu mempunyai cara atau cara atau sesuatu yang membutuhkan modal untuk mencapai pencapaiannya dia hari ini. Bisa jadi fotografer yang kameranya itu harganya 36 juga dimulai dari kamera yang harganya 5 jutaan. Tapi karena dia berproses sampai akhirnya dia bisa menggunakan kamera 36 juta. Begitu juga dengan ketika dia belajar dari satu titik ke titik yang lain, ketemu sama orang satu, ketemu orang dua, ketemu sama si A di Surabaya, ketemu sama si B di Jogja, ketemu si C di Semarang dan lain sebagainya. Itu semua butuh modal dan itu achievement yang butuh diapresiasi gitu. Nah, harga menurut saya itu menjadi representasi bahwa saya sudah belajar dari sini nih. Sini nih. Saya sudah belajar dari beberapa orang dari sini gitu kan. Saya sudah menimba ilmu dari A, B, C dan saya itu jadi muara dari beberapa narasumber yang pernah saya jadikan patokan atau saya belajar dari beberapa guru kemudian jadi saya harus menghargai diri saya sendiri. Nah, hal-hal kayak gitu boleh dijadikan harga karena ketika dibandingkan dengan fotografer yang nyun sewu, mohon maaf sekali, fotografer yang mungkin belajarnya cuma dari YouTube, tidak beranjak kemana-mana, tidak pernah ketemu sama orang lain, tidak pernah sharing dengan fotografer yang lain, value-nya akan berbeda karena banyak hal yang bisa dipelajari ketika kita ketemu dengan banyak orang. Banyak hal yang bisa kita pelajari ketika kita datang ke suatu kota, ikut workshop orang lain, ketemu sama teman-teman dari daerah lain, sharing di situ, itu value-nya sudah sangat-sangat berbeda dengan teman-teman yang hanya belajar dari YouTube. Dan kita akui semuanya bahwa sekarang di YouTube mau nyari apapun bisa. Bahkan ketika kita mau ngedit video atau foto pun ada teknik yang tidak bisa kita kuasai, belum kita kuasai, tinggal ketik di YouTube, nongol caranya, kita aplikasikan, selesai masalahnya. Segampang itu sekarang belajar. Oleh karena itu, saya menyampaikan bahwa harga ini adalah representatif dari teman-teman. Oh, oke. Kalau nonton YouTube itu kan juga bayar kuota. Boleh. Value itu adalah kita sendiri yang menentukan. Saya tidak bisa menentukan bahwa teman-teman yang belajar ikut workshop sana sini itu value-nya lebih tinggi daripada yang nonton YouTube. Saya tidak bisa menentukan lebih tinggi yang mana. Teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Oh, saya belajarnya dari YouTube nih. Berarti saya saya sudah buang waktu buat belajar. Saya sudah menyisihkan waktu buat belajar. Saya sudah memakai kuota buat nonton YouTube. Berarti value saya untuk harga saya adalah sekian. Teman-teman juga yang yang ikut workshop sana ke sini, yang nonton ikut kerja orang lain tanpa dibayar dan lain sebagainya, itu juga punya value sendiri. Saya tidak bisa menentukan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Karena teman-teman sendiri yang merasakan seberapa beratnya teman-teman menimba ilmu itu sehingga teman-teman bisa ada di titik ini menghadapi klien dan mendapatkan uang dari klien itu untuk bekerja sebagai fotografer. Itu adalah penjabaran dari representatif. Harga itu adalah representatif dari value Anda sendiri. Lalu yang ketiga, saya pernah dengar atau saya pernah diajak ngobrol tentang kesetaraan harga, bahwa bisa nggak sih foto wedding itu disetarakan, bahwa semuanya punya batas bawah, harganya tuh paling minim sekian gitu. Kalau saya rasa tidak akan pernah bisa, karena banyak faktor.
setiap fotografer punya hitungan masing-masing, setiap fotografer punya beban masing-masing, dan setiap fotografer punya dapur masing-masing kalau kita mau masuk ke ranah keluarga. Tapi ada beberapa opini di luaran sana yang masih memungkinkan bahwa harga itu masih bisa disetarakan. Baik, saya akan terima opini itu, tapi saya akan sedikit kombinasikan. Saya akan mencoba untuk memodifikasi bahwa bukan harga secara keseluruhan yang disetarakan, tapi hanya beberapa poin saja yang mungkin bisa disetarakan sehingga nanti pada akhirnya akan berpengaruh pada harga jual itu sendiri. Apa aja poin itu? Yuk kita bahas satu persatu. Disclaimer dulu bahwa apa yang saya utarakan di podcast Tol ini adalah pure 100% opini saya. Jadi teman-teman yang tidak setuju, teman-teman yang setuju boleh banget, tidak setuju boleh, setuju boleh. Silahkan komen di kolom komentar atau silahkan DM saya, karena saya pengen membawa ranah fotografi ini menjadi ranah yang sehat. Tidak ngomong di belakang, itu gak enak banget. Jadi lebih baik kita bercengkrama dengan baik, ngobrol dengan baik, tidak hanya saling hujat, tapi juga menyampaikan opini atau ide-ide dari pokok ide yang ada. Misalnya hari ini pokok idenya adalah penyetaraan harga atau tentang harga. Teman-teman kalau punya pandangan lain tentang ini silakan komen saja. Nanti kalau misalnya ada teman yang lain yang tidak setuju atau setuju, nanti akan menjadi diskusi yang baik. Saya setiap komen pasti saya balas, tidak pernah tidak saya balas. Jadi silakan komen, dan sekali lagi semua opini di podcast Tol ini adalah 100% hasil pemikiran saya, opini saya. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya ingin berbeda pandangan dengan saya, silakan komen dan kita akan berdiskusi dengan sehat, tidak dengan ngomong di belakang. Oke. Basically pada dasarnya harga itu cuma ada dua. Faktor pembangun harga itu menurut saya cuma ada dua. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Itu sama 100% kita yang menentukan. Apa aja itu? Bisa profit, bisa berhubungan dengan fixed cost, bisa berhubungan dengan value yang tadi, maksudnya kita sudah belajar dari mana saja, kita sudah ketemu sama siapa saja, kita sudah menang lomba foto berapa kali, kita sudah menang award International Wedding Photographer berapa kali. Itu menjadi faktor internal yang tidak bisa di cawe-cawe. Cawe-cawe itu bahasa Indonesianya apa ya, Cek? Dicampuri sama orang lain, ya kan? Maksudnya orang lain tidak bisa mempengaruhi faktor internal ini, karena itu 100%, 1000% kita yang menentukan. Kita mau, ada penyusutan alat saya sekali berangkat itu harganya, bisa saja saya menentukan alat saya sekali berangkat penyusutannya 500.000. Ada teman-teman yang sekali berangkat penyusutannya 1 juta. Ada teman-teman yang lain penyusutannya cuma 200.000. Itu terserah kita, karena kita yang menghitungnya. Karena kita yang tahu seberapa banyak uang atau modal yang kita keluarkan untuk mendirikan sebuah vendor atau menjadi seorang fotografer. Faktor internal ini tidak bisa dicampur tangan oleh orang lain, tidak bisa diutak-atik oleh orang lain. Itu pure kita yang menentukan. Misalnya fixed cost setiap bulan itu juga tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Orang lain mungkin fixed cost-nya sebulan paling cuma 500.000 buat bayar internet sama listrik misalnya. Ada vendor atau fotografer yang ternyata punya karyawan 10, nggak bisa disamakan. Fixed cost-nya pasti beda. Nah, hal-hal kayak gini yang membuat kita tidak faktor internal itu tidak bisa dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi benar-benar kita yang menentukan.
Itu yang internal. Yang eksternal, ada beberapa faktor eksternal yang sangat-sangat bisa dipengaruhi oleh pengaruh luar. Contoh simpelnya adalah freelance photographer. Hari ini itu sepertinya tidak ada vendor yang tidak mempekerjakan freelance. Ya enggak? Ya enggak? Bener enggak? Iya, kalau enggak ya mungkin saya yang salah. Karena tidak jarang satu vendor sekarang itu mengerjakan beberapa wedding di dalam satu hari. Jadi sangat-sangat besar kemungkinan sebuah vendor itu pasti menggunakan jasa freelance photographer. Nah, faktor-faktor eksternal seperti ini yang bisa kita utak-utik. Faktor eksternal seperti inilah yang bisa kita setarakan mungkin. Selain freelance photographer ada juga freelance editor mungkin. Ada yang freelance editor nggak punya editor tetap di kantor tapi editannya itu dilempar ke freelance. Ada juga yang seperti itu. Jadi faktor eksternal ini adalah faktor harga yang bisa mempengaruhi harga jual kita. Dan kemungkinan besar menurut saya faktor eksternal inilah yang bisa kita setarakan. Kenapa? Contoh kecil. Saya tidak mau menyebutkan secara spesifik, tapi tentang freelance photographer. Ada vendor yang freelance-nya itu dibayar 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 750, ada yang 800, tapi ada yang 200.000. Nah, faktor-faktor inilah yang bisa membuat harga itu menjadi setara. Karena faktor produksinya sama kok. Fotografer, cetak album, edit, selesai. Yang lain kan faktor internal tadi. Misalnya ada fixed cost, kemudian penyusutan alat, itu kan udah itu udah nggak bisa diutak-atik. Yang bisa kita utak-atik ya cuman ini. Bagaimana kalau misalnya yang kita setarakan itu bukan harga secara global, tapi harga yang masuk ke faktor eksternal ini. Saya yakin harga teman-teman akan ikut terdongkrak. Itu baru freelance, belum editor, belum album, ya kan? Album itu sekarang vendor pembuat album juga banyak banget. Harganya bisa kita rata-rata, bos. Misalnya harga paling album paling murah 400.000 misalnya. Harga album paling mahal 2 juta misalnya. Misalnya loh ini ya. Kita ambil tengah-tengahnya aja. Misalnya harga albumnya itu 1 juta rata-rata. Misalnya nih, harga minim jangan 1 juta lah. 800.000 lah misalnya, 800.000. Ya sudah, mau nggak mau harga jual teman-teman juga akan naik. Tapi kalau kita mau menyetarakan secara harga global, jelas nggak bisa, jelas tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menyetarakan harga-harga atau poin-poin eksternal yang tadi saya bilang seperti freelance editor, freelance photographer, album dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor eksternal yang bisa kita patok ukur. Saya mengusulkan bagaimana kalau misalnya kita bikin patokannya sehingga oke lah, saya yakin teman-teman itu pasti pengen harganya naik, itu pasti saya pengen. Makin dihargai, profesi fotografer itu makin dihargai dengan setidaknya dari sisi harga itu saya yakin teman-teman juga pengen. Kalau ketika bayar freelance-nya sama atau setidaknya ada batas bawahnya, album juga seperti itu. Kemudian freelance editor juga seperti itu, dan faktor-faktor eksternal yang lain yang bisa kita setarakan. Kita cuma ngomongin tentang profit dan itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, dan itu akan menurut saya akan lebih enak. Karena profit itu sudah terserah kita. Bang Zaka mau motret
sekali motret profitnya 5 juta, terserah Bang Zaka. Karena dia punya pertimbangan masing-masing. Saya sekali motret profitnya 500.000 aja cukup. Itu juga terserah saya. Hak prerogatif saya. Tapi harga produksinya sama-sama 2 juta misalnya. Berarti harga publish saya 2,5 juta, harga publishnya Bang Zaka 7 juta. Sudah selesai. Itu aja yang bisa kita lakukan. Apakah ini bisa menjadi kesetaraan harga? Monggo, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Saya hanya sharing ide bahwa ada poin yang bisa kita setarakan selain harga publish. Ada poin-poin eksternal yang bisa kita setarakan. Yang saya yakin harga eksternal ini juga akan berakibat ke harga publish teman-teman. Yang kemungkinan sedikit banyak akan menaikkan standar harga di setiap masing-masing daerah atau setiap masing-masing kota. Tapi kalau teman-teman di luaran sana ada yang pengen ada ide-ide tentang kesetaraan harga dan lain sebagainya, ini opini saya, ini masukan saya, mungkin bukan tentang harga keseluruhan, tapi hanya beberapa harga saja yang disetarakan sehingga nanti akan berakibat ke harga secara global. Begitu. Jika ada pertanyaan, kalau ada sanggahan atau ada debat, jangan debat lah ya, debat itu terlalu nah, debat itu terlalu gini gitu. Gitu. Ya kalau ada opini lain, kalau ada Mas menurut saya usulanmu nggak masuk akal deh, monggo silahkan. Saya sangat-sangat terbuka dengan perbedaan pikiran karena tujuan saya adalah biar teman-teman semakin terbuka bahwa saya punya pikiran seperti ini, teman-teman nanti ada di kolom komen nanti ada seperti ini, nanti kita akan berdiskusi lebih dalam lagi dan semoga podcast Talk ini menjadi titik awal diskusi yang lebih sehat lagi. Oke, sekian dulu dari saya. Saya Irawan Gepi Kristianto. Ciao.